Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Tema kita pada saat ini dalam suasana Natal ya, tanggal 22 Desember ini adalah Natal adalah kasih Allah yang nyata. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang sudah dibuktikan melalui kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba yang hina, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita orang-orang yang percaya. Inilah kasih yang nyata bagi kita manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 ya, ayat yang menjadi ayat hafalan kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa. Sudah tidak binasa masuk neraka, tapi masuk sorga, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana saudaraku? Di sorga. Itulah kasih Allah. Nah, Natal adalah kasih Allah yang nyata. Dan Yohanes dengan jelas menulis dalam ayat ini bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Sehingga saudaraku, di hari Natal ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di hari Natal yang pertama saudaraku ya, yang kita kenal anaknya itu dalam nama Tuhan Yesus yang datang ke dunia saudaraku untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Nah, dalam suasana Natal pada saat ini saudaraku ya, dalam Morning Spirit dengan tema Natal adalah kasih Allah yang nyata, saya ingin membagikan 4 kebenaran dari firman Tuhan yang boleh saudaraku ya, doa saya memberkati kita semua saat ini. Yang pertama saudaraku, Natal adalah kasih Allah yang nyata. Kasih Allah yang terbukti dengan menyerahkan anaknya untuk menebus dosa manusia. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia atau Tuhan Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah saudaraku, ayat ini mau mengatakan kepada kita, bila Allah rela menyerahkan anaknya yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, anaknya sendiri, saudaraku, Allah rela menyerahkannya karena kasihnya yang besar kepada kita orang-orang berdosa, maka Allah juga saudaraku akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus bagi kita yang bersungguh hati kepadanya. Natal adalah kasih Allah yang nyata, yang dibuktikan dengan menyerahkan dirinya sendiri dalam Tuhan Yesus saudaraku. Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia rela lahir di kandang domba yang kotor, yang hina, bahkan kemudian Dia rela disalib. Untuk apa saudaraku? Menebus dosa-dosa kita manusia. Itulah saudaraku kasih Allah yang nyata. Natal adalah kasih Allah yang nyata. Dan kebenaran yang kedua saudaraku yang ingin saya bagikan, Natal adalah kasih Allah yang nyata. Kasih Allah berisikan kebaikan-kebaikannya yang mulia. Matius 7 ayat 9 sampai 11 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik. Ia akan memberikan yang baik saudaraku kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin ya. Jadi Natal adalah kasih Allah yang nyata, kasih Allah saudaraku, karena Ia selalu memberikan yang baik saudaraku, bahkan
yang terbaik untuk kita, yang meminta kepadanya, yang berdoa kepadanya. Kasih Allah semuanya berisikan, saudaraku, kebaikan-kebaikan yang mulia. Karena Allah adalah Allah yang baik, sangat baik, saudaraku, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Natal adalah kasih Allah yang nyata, kasih Allah yang berisikan, saudaraku ya, didikan dan disiplin. Jadi selain ada berkat, saudaraku, ada juga didikan dan disiplin. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, saudaraku, inilah yang harus kita ingat selalu, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Tetapi Allah juga mau atau ingin supaya kita sungguh-sungguh taat kepadanya dan mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Bila kita tidak taat, saudaraku, dalam hidup ini dan masih hidup dalam dosa-dosa, pemberontakan, dosa kenajisan, maka Allah yang sangat mengasihi kita, saudaraku, akan menegur kita, mendisiplin kita, saudaraku. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia akan menghajar kita. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan hidup taat kepadanya, supaya kita diberkati. Jadi saudaraku, kalau pada saat ini Tuhan menegur kita, bahkan maaf, kalau Dia menghajar kita, mari ingatlah, saudaraku, bahwa tujuan Allah ingin supaya kita kembali kepadanya, bertobat, tinggalkan dosa, saudaraku, dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, Natal adalah kasih Allah yang nyata. Kasih Allah berisikan kesempatan kedua bagi orang berdosa, saudaraku. Orang berdosa yang mau bertobat, saudaraku, yang mau datang kepada Tuhan ya. Lukas 15 ayat 20, saudaraku, cerita tentang anak yang hilang itu, yang kembali lagi. Firman Tuhan berkata, maka bangkitlah ia, anak yang hilang itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya, tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan anak yang hilang itu. Lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Nah, saudaraku, Natal adalah kasih Allah yang nyata, yang berisikan kesempatan yang kedua, bahkan yang ketiga, saudaraku, kalau boleh saya katakan begitu ya, bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa, dari kenajisan, dari pemberontakan, dari ketidaktaatan, dan mau memperbarui hidupnya, bertobat, datang kepada Allah Bapa kita yang baik. Jadi seperti perumpamaan anak yang hilang ini, saudaraku. Hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Ditulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Allah juga, saudaraku, karena kasihnya yang besar, mau dan selalu siap untuk memberikan kesempatan kedua kepada kita yang mau sungguh-sungguh bertobat. Yang mau meninggalkan setiap dosa, kenajisan, pemberontakan, dan datang, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam suasana Natal ini, mari saudaraku, mungkin selama ini kita tidak ke gereja, mungkin selama ini kita tidak beribadah, berbakti, bertobat. Datanglah saudaraku, beribadah dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Supaya kita dipulihkan, diberkati hidup kita dan juga keluarga kita, masa depan kita. Haleluya ya. Jadi inilah 4 kebenaran, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini dalam Morning Spirit, bahwa Natal adalah kasih Allah yang nyata bagi kita manusia yang berdosa. Yang pertama, kasih Allah terbukti dengan menyerahkan dirinya, saudaraku, untuk apa? Menebus dosa manusia. Yang kedua, kasih Allah berisikan kebaikan-kebaikan yang mulia. Yang ketiga, kasih Allah juga berisikan didikan dan disiplin, saudaraku, supaya kita sungguh bertobat. Dan yang keempat, kasih Allah berisikan juga kesempatan kedua bagi kita orang yang berdosa, yang mau datang memperbaharui hidup dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Natal adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Kami mau hidup Tuhan di dalam kasih-Mu. Ampuni dosa-dosa kami mau bertobat Tuhan. Dan dalam suasana Natal pada saat ini, kami mau memperbarui hidup dan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, melayani, mengikuti Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.